Oke guys, balik lagi bersama Mimin. Kita lanjut lagi membahas alur cerita. Awal cerita terlihat ada seseorang yang duduk di atas bukit. Di bawahnya ada sebuah pertempuran yang kacau. Banyak orang-orang yang tumbang di pertempuran itu. Terlihatlah orang yang ada di bukit tadi. Dia adalah Raja Iblis yang sedang marah karena kekasihnya mampus. Bahkan karena kemarahannya, tubuhnya diselimuti kilatan-kilatan petir. Raja Iblis berpikir, "Moen, maafkan aku karena membuatmu jadi seperti ini. Aku yang sudah menyakitimu karena ketidakmampuanku menjagamu." Terlihat Raja Iblis menggertakkan giginya karena menahan amarah. Ada dua orang yang melihat mereka. Orang rambut coklat berkata, "Raja Iblis terkuat di klan iblis benar-benar layak atas reputasinya. Dan sebenarnya membutuhkan kita berlima untuk bergabung untuk mengalahkannya." Orang rambut putih memakai topeng berkata, "Hehehe, Raja Iblis terkuat apanya? Pada analisa terakhir, bukankah dia hanyalah kampret yang bukan manusia atau iblis?" Terlihatlah tiga orang lagi. Orang berambut merah berkata, "Percuma saja, jangan salahkan aku. Jika kamu mau menyalahkan aku, salahkan Moen yang buta karena memilihmu daripada aku." Wanita rambut putih juga berkata, "Margawu, hari ini akan menjadi hari kemampusanmu di masa depan." Terlihatlah 5 orang kampret. Wanita baju merah berkata, "Hei, kenapa kalian banyak bicara omong kosong kepada orang yang akan mampus? Kita panggil saja Moen MC kita karena belum ada namanya, masih bingung Mimin." Moen yang melihat mereka berlima sangat kesal dan marah. Moen berkata, "Kampret, kalian tidak perlu membunuhnya seperti ini kan? Dasar kalian semua harus mampus hari ini." Mereka berlima yang melihat aura yang sangat kuat itu terkejut. Gawat, kampret ini sudah mengaktifkan Great Method of Solving Magic. Kita semua harus pergi dari sini. Tapi belum sempat pergi, ledakan aura hitam kemerahan menjulang tinggi ke langit. Bahkan percikan aura itu sampai-sampai memecahkan batu-batu di sekitar. Bahkan patung batu pun juga ikut hancur. Tidak lama setelah ledakan aura itu, terlihatlah Moen terduduk lesu. Moen berpikir, hanya karena aku seorang iblis campuran, bahkan jika aku menjadi Raja Iblis terkuat, berdasarkan kekuatanku sendiri, aku masih berakhir seperti ini. Sungguh menyedihkan. Untuk mencegah iblis berdarah campuran mengalahkan iblis-iblis berdarah murni, kalian semua bekerja sama dengan 4 klan lainnya untuk berkomplot melawanku. Terlihat mata dari Moen menunjukkan kesedihan yang mendalam, dan tanda di dahi Moen ada sebuah percikan-percikan aura. Garis keturunan, ras, asal, usul, semuanya omong kosong. Terlihat tanda di dahi Moen bersinar dan ada bola matanya. Aku dipaksa sampai ke titik ini oleh para badut seperti mereka. Pada akhirnya aku masih lemah. Lalu bagaimana dengan manusia? Lalu bagaimana dengan iblis? Lalu bagaimana dengan hantu? Lalu Moen mencoba berdiri. Ternyata aku sudah terikat oleh prasangka selama ribuan tahun. Hanya dengan melampaui belenggu ras, seseorang bisa mencapai Great Dao, mengerti jiwa dan karakter besar. Inilah arti surga yang sebenarnya. Terlihat Moen memandangi tubuhnya yang mulai hancur. Ini adalah anugerah dari surga. Meskipun tubuhku tidak bisa diselamatkan,
tapi aku mendapatkan Soul of the Absolute Beginning, kekuatan yang menggabungkan 5 ras menjadi satu. Terlihat tubuh Moen sudah hancur dan jiwa Moen melesat pergi. Dengan jiwa ini aku akan mencapai tempat tertinggi yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Terlihat jiwa Moen melesat pergi di atas orang-orang yang sedang bertarung. Tiba-tiba Moen terkejut karena di depannya ada sesosok hitam yang besar yang akan menelannya. Dan tertelanlah si Moen. Lalu sosok hitam itu mengecilkan tubuhnya dan tertawa. Elemen jiwa Raja Iblis terkuat di klan iblis adalah milikku. Lalu sosok hitam itu melesat pergi ke sebuah gua di bawah gunung dan masuk ke tubuh aslinya lagi. Terlihat tubuh asli dari sosok hitam itu bersinar terang. Lalu orang itu tertawa. Ketika aku sudah selesai menelannya, aku akan menjadi. Belum selesai bicara, tiba-tiba dia terkejut karena merasakan sesuatu di tubuhnya. Apa? Kenapa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku sebenarnya digigit oleh elemen jiwa yang terluka parah. Mustahil. Terlihatlah tubuh orang itu bersinar terang. Sekarang aku Moen yang memiliki jiwa Fresh God. Tepatnya aku membutuhkan tubuh. Walaupun aku sebelumnya belum pernah mengendalikan tubuh orang lain. Terlihat Moen sudah berhasil menguasai tubuh itu. Moen tersenyum. Sebelumnya aku sengaja mengeluarkan auraku untuk menarik para kultivator di sekitar. Namun aku tidak menyangka kamu yang terpancing datang. Terlihat sosok hitam itu yang berada di tangan Moen. Moen berkata, "Saudara Raja Hantu Chen Jin, tubuh hantumu adalah milikku sekarang. Jadilah batu loncatan pertama bagiku untuk mencapai puncak dari 5 ras. Ini akan menjadi keuntungan bagimu." Terlihat sosok hitam itu masuk ke tubuh Moen. Ini adalah teknik untuk level awal klan hantu. Sepertinya salah satu kemampuan dari Soul of the Absolute Beginning adalah kemampuan untuk mengabaikan belenggu ras dan memperbaiki semua teknik dari 5 ras. Lalu Moen dengan tekad membara berkata, "Karena surga tidak membiarkanku mati, perlahan-lahan aku akan menyelesaikan balas dendam atas rencana jahatku dan kebencian karena membunuh istriku." Lalu Moen berjalan keluar dari gua. Sepertinya disinilah aura hantu yang kuat tiba-tiba muncul dari sini. Lalu Moen melesat maju mencari sumber aura hantu itu. Ini sungguh tepat waktu. Biarkan aku mencoba seberapa kuat jiwa Fresh God ini. Terlihat ada sebuah tangan seseorang yang diselimuti aura. Orang itu berkata, "Menggeser gunung." Dar! Terlihat ledakan itu yang sangat kuat dan ada 3 orang kampret yang melihatnya. Tidak lama kemudian, setelah ledakan itu menghilang, di balik kepulan asap terlihat ada seseorang yang berjalan santuy. 3 orang kampret itu yang melihatnya tersenyum. Murid yang kiri berkata, "Barusan ada aura kekuatan hantu yang bisa menyamai tingkat keahlian master kita. Kekuatan itu tidak mungkin berasal dari anak kecil ini, bukan?" Lalu murid yang kanan menjawab, "Bagaimana mungkin itu dia? Aku lihat dia baru saja berlatih. Master kita bisa menghancurkan jiwanya hanya dengan sentikan jarinya." Lalu masternya dengan intimidasinya berkata, "Bocah kampret, kalau kamu masih mau hidup,
berlutut dan memohon ampunlah sekarang, dan jelaskan dari mana sumber aura besar tadi. Lalu Moen dengan meremehkan dan santuinya menjawab, jika kalian masih mau hidup, berlutut dan memohon ampunlah sekarang. Memohon ampun sekali mungkin tidak cukup, tapi kalian harus bersujud ratusan kali. Mendengar ucapan Moen, para murid sangat kesal. Dasar kampret! Murid yang kiri berkata, guru, karena dia bosan hidup, biarkan muridmu untuk memberinya pelajaran. Murid yang kanan juga berkata, iya guru, izinkan aku yang melakukannya. Semut yang tidak tahu berterima kasih seperti ini seharusnya mendapatkan kematian yang layak. Lalu masternya dengan senyuman kampretnya berkata, aku izinkan, tapi kalian tidak boleh membunuhnya. Orang asing yang tidak mengenal batasannya seperti ini, sebaiknya kita tunjukkan pada mereka apa arti bertahan hidup bagi umat manusia. Dan membawa kematian bukanlah pilihan yang bisa diambil sembarangan. Lalu murid-murid itu melesat maju sambil berkata, baiklah guru. Lalu murid yang membawa cambuk berkata, rasakan cambukku yang penuh racun ini. Ya, terlihat lesatan cambuk itu dan hap, Moen dengan mudahnya menangkap cambuk itu. Moen berkata, hanya kemampuan yang remeh. Dan dihancurkan cambuk itu berkeping-keping dan dilemparkanlah kembali ke pemiliknya, dan cerak, pecahan cambuk itu menembus tubuh dari murid itu. Wah, mustahil. Lalu senior dari murid itu menolehnya dan melihat adik juniornya yang mampus. Adik junior. Lalu senior itu melesat maju dan mengacungkan pedangnya sambil berkata, kampret, beraninya kamu membunuh adikku, kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Moen yang melihat itu hanya santuy saja. Lalu Moen mengeluarkan aura di tangannya dan menebaskan tangannya, dan cerak, tertebaslah murid itu sampai pedangnya pun jadi dua. Master dari murid-murid itu yang melihatnya sangat shock. Kamu belum selesai bicara, Moen dengan secepat kilat, cerak, berlubanglah dada dari master itu. Moen dengan badas berkata, karena kalian menolak memohon belas kasih, aku tidak punya pilihan lain selain membunuhmu. Master yang dadanya berlumuran saus kecap berkata, mustahil. Lalu sambil membelakangi master itu, Moen berkata, jalanku untuk membalas dendam dimulai dari umat manusia. Lalu Moen menggunakan skill perubahan wajah, Advanced Obstruction, teknik. Individu yang berada di bawah tingkat keahlian pengguna tidak dapat mengenali penampilan asli dari pengguna. Terlihatlah perubahan wajah dari Moen. Tiba-tiba Moen terkejut. Kenapa aura anak dari King Hua itu muncul di sini? Lalu Moen melesat terbang ke arah sumber aura itu. Terlihatlah di sebuah pegunungan ada orang berkata, berani sekali kamu menyerangku. Terlihat pemuda yang bicara itu sudah babak belur. Chen Mo, pewaris muda Chen dari 3 keluarga besar manusia dan seorang master ranah Naschen Soul. Chen Mo berkata, hei, apakah kelompok Qiu benar-benar ingin diinjak-injak oleh 3 keluarga besar? Terlihat ada beberapa orang yang terikat rantai. Wanita yang mengendalikan rantai itu berkata, hahaha, 3 keluarga besar. Terlihat senyuman bangkek dari wanita itu. Aku takut Tuan Chen tidak mengetahui pendukung dari keuangan di balik kesepakatan ini. Dia adalah salah satu dari keluarga besar yang kau sebut tadi. Mendengar itu, Chen Mo terkejut. Apa katamu? Maksudmu keluarga Ye atau keluarga Su yang merencanakan pembunuhan ini? Lalu wanita itu menjawab, hahaha, orang yang akan mati tidak perlu tahu jawabannya. Lalu wanita itu mengendalikan rantai-rantai itu dan menyuruh orang-orang yang dikendalikannya untuk menyerang Chen Mo.
Tapi tiba-tiba ada orang yang datang dan mendarat di depan Chen Mo. Dar, terlihat ledakan yang sangat kuat yang membuat semua orang terpental. Lalu wanita itu berkata, "Siapa kamu?" Dan terlihatlah Moen dengan senyuman kampretnya. Moen menjawab, "Aku hanya orang yang melihat ketidakadilan di jalan." Terlihat Moen berdiri di tengah-tengah mereka semua. Lalu wanita itu berkata, "Dari mana datangnya kampret liar ini yang berani ikut campur dalam urusan organisasi? Yau, apa kamu tidak lihat kampret-kampret yang dirantai di tanganku? Salah satu dari mereka bisa dengan mudah membunuhmu." Lalu Moen dengan senyuman berkata, "Aku sudah lama mendengarnya kalau organisasi ras manusia Yau memiliki metode rahasia untuk mengendalikan 4 ras lainnya. Melihatmu hari ini, aku jijik sekali. Rasanya membunuhmu hanya akan mengotori tanganku." Mendengar itu, wanita itu sangat kesal. "Kampret! Dasar orang asing yang entah datang dari mana, berani bertingkah arogan di hadapanku. Tadinya aku mau membuat tubuhmu tetap utuh, tapi sekarang tidak lagi." Terlihat mata dari wanita itu berubah jadi putih. "Kampret-kampretku, cabik-cabik dia sampai beberapa bagian." Lalu majulah para kampret-kampret itu menyerang Moen. Moen yang melihat itu hanya menggerakkan satu tangannya sambil berkata, "Cukup!" Dar, terlihat para kampret-kampret itu terjatuh ke tanah sampai tanah itu pun retak. Chen Mo yang melihat itu berpikir, 3 kultivator yang dimanipulasi memiliki ranah yang cukup tinggi. Setelah mereka bekerja sama, bahkan aku yang sudah ada di ranah Nascensol tidak mampu melawannya. Tapi mereka bertiga bisa ditekan olehnya hanya seorang diri. Siapa sebenarnya orang ini? Terlihat Moen yang sedang diserang, tapi Moen dengan sangat mudah menangkap lehernya. Lalu Moen menghancurkan kalung pengikat di leher orang itu dengan mudah. Setelah kalung itu hancur, orang itu bertanya, "Kamu siapa?" Lalu dengan pose sok gantengnya menjawab, "King Hua. Apa kamu sudah melupakanku?" Lalu King Hua yang menyadari sesuatu seketika menangis. Yang mulia, kamu masih hidup? Syukurlah." Tapi momen itu berhenti karena tiba-tiba wanita kampret itu berteriak, "Mustahil! Apakah kamu adalah iblis terkuat dari klan iblis?" Mendengar itu, King Hua sangat kesal dan melesat maju menyerang wanita itu. Namanya bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan oleh mulut sampahmu. Melihat King Hua menyerang, wanita itu terkejut. Lalu Moen menghampiri orang-orang yang sedang dikendalikan itu. Moen berkata, "Wanita itu sudah memperbudakmu begitu lama. Apakah kamu mau balas dendam?" Lalu orang-orang yang dikendalikan itu menjawab, "Tolong Raja Iblis, kabulkan permintaan kami. Setelah kami membalas dendam, kami akan mematuhi perintah Raja Iblis." Mendengar itu, Moen sangat senang dan mengeluarkan auranya di jarinya. "Bagus, kalian bisa sadar akan situasi saat ini. Berarti kalian sangat cerdas." Lalu terlihatlah kalung yang mengikat mereka sudah hancur. Lalu mereka menoleh ke belakang dan mereka semua menyerang wanita kampret itu. "Kamu harus mampus!" Dan cerak. Terlihatlah tebasan-tebasan di tubuh wanita itu. Wanita itu yang akan jatuh berkata, "Jika kamu membunuhku, organisasi tidak akan melepaskanmu. Kamu hanyalah Raja Iblis. Di hadapan orang itu kamu bukanlah apa-apa. Mungkin kamu cukup beruntung bisa bertahan hidup sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Kamu akan benar-benar meninggoy." Mendengar itu, Moen berkata, "Beraninya mengancamku!" Dar, diledakkanlah wanita itu.
Kebetulan aku juga tidak berniat melepaskan organisasimu. Lalu Chenmo mendekat memberi salam. Terima kasih atas bantuannya. Di pikiran Chenmo, orang ini benar-benar dia sangat kuat. Dia bisa membunuh orang hanya dengan satu pandangan. Ketika dia tidak mau mengotori tangannya, dia melakukannya. Lalu Chenmo dengan tatapan seriusnya berkata, apakah kamu benar-benar Raja Iblis? Mendengar itu, Moen menoleh dan menjawab, kenapa? Kalian ras manusia, apakah kamu mau membunuhku sekarang? Terlihat King Hua yang sangat kesal. Jika kau berani menyentuh yang mulia, aku akan menjadi orang pertama yang akan mencabik-cabikmu. Mendengar itu, Chenmo menjawab, Raja Iblis, jangan salah paham. Kami keluarga Chen tidak ikut campur dalam perang 5 ras. Kali ini keluarga Ye lah yang berpartisipasi dalam perang dan pengepungan Raja Iblis. Mendengar itu, King Hua berkata, Yang mulia, anak ini tidak berbohong. Moen yang mendengar itu hanya menyipitkan mata. Yang mulia, setelah kamu dikepung dan dibunuh oleh para kampret-kampret itu, bawahan dan saudaramu berpencar untuk membalas dendam pada mereka. Aku bertanggung jawab untuk mengurus sampah Yeliu dari ras manusia, tetapi aku tidak bisa mengalahkannya. Setelah aku ditangkap, dia melemparkanku ke dalam organisasi kotor ini dan berakhir dimanipulasi. Organisasi kotor ini sudah menangkap banyak saudara dari klan iblis kita untuk bekerja untuk mereka. Sekarang aku sudah sadar, aku pasti akan membuat mereka mati tanpa pemakaman. Chenmo yang mendengar itu terkejut lalu berkata, keluarga Ye ada hubungannya dengan organisasi kotor ini. Dengan kata lain, keluarga Ye juga yang merencanakan pembunuhanku kali ini. Lalu Moen berkata, karena mereka berani menyerang orang-orangku, mau tidak mau aku harus meresponnya dengan baik. King Hua yang mendengar itu menjawab, tidak, yang mulia. Sudah tidak kompeten bagi seorang bangsawan untuk tidak mampu membalaskan dendam tuannya. Mana mungkin membiarkan tuanku membela bawahan yang tidak kompeten. Lalu Moen berkata, siapapun yang berani menyentuh orang-orangku sama saja dengan memprovokasiku, dan hukuman mereka hanya satu, yaitu kematian. Lalu Moen menoleh ke arah Chenmo dan bertanya, Chen, apakah kamu tertarik untuk bermain drama bersamaku? Chenmo yang mendengar itu kebingungan. Hah? Drama?